kita akan punya temanya apa? menekan stunting dan pelibatan masyarakat. Dan hari ini kita akan membahas mengenai stunting, terlebih di Muara Enim. Kita akan melihat bagaimana potret penanganan stunting di Muara Enim. Nanti sudah terhubung bersama dengan Bupati Muara Enim, Bapak Ahmad Usmarwikapa. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Gimana Bapak pagi hari ini kabarnya? Alhamdulillah baik, happy. Bagaimana kabarnya di sana? Alhamdulillah kita juga di sini sangat baik karena bisa berbincang nih hari ini bersama Bapak Ahmad begitu. Nah, Bapak kita pengen tahu juga nih informasi mengenai penekanan stunting yang ada di Muara Enim itu seperti apa Pak? Ya, tentunya selain menjadi persoalan nasional, stunting juga menjadi persoalan yang cukup harus menjadi perhatian serius di Kabupaten Muara Enim ini. Kami berusaha keras dari tahun ke tahun untuk melawan stunting ini dan alhamdulillah angka stunting menurun menjadi dari tahun 2020 36,6%, menurun 29,7% ke tahun 2021. Berikutnya ke tahun 2022 menurun menjadi 22,8% atau 980 case, dan tahun 2023 diproyeksikan menjadi 17%. Dan pada akhirnya mungkin insya Allah kita berdoa dan berjuang keras, mudah-mudahan di tahun 2024 menjadi 14%. Ya, kita tentunya berharap bersama begitu ya Pak, tidak hanya di Muara Enim saja, tetapi juga di tingkat nasional, di mana Muara Enim berhasil menurunkan dari awal 33,6 hingga saat ini ke 22,8%. Dan ditargetkan nanti di 2024 menjadi 17%. Pak Ahmad, lantas banyak sekali saya yakin yang Anda lakukan dan juga seluruh jajaran di sana. Apa yang paling berpengaruh Pak pada saat Pak Ahmad dan juga seluruh dinas terkait ini menanggulangi stunting ini di Muara Enim? Ya, tentunya kami melakukan pendekatan yang bersifat terintegrasi, melibatkan semua stakeholders, segala pihak. Tidak hanya pemerintah, tidak hanya masyarakat, tapi juga pihak ketiga. Dalam hal ini Muara Enim karena banyak perusahaan-perusahaan yang berinvestasi di sini juga kami libatkan di dalam kebijakan lawan stunting ini. Dan alhamdulillah syukur integrasi kebijakan tersebut membawa Muara Enim menjadi yang terbaik di Sumatera Selatan dalam case penurunan stunting. Dan tentunya saya optimis from time to time next year kita makin baik lagi. Alhamdulillah, berarti Muara Enim adalah menjadi salah satu kota yang berhasil menurunkan angka stunting di Provinsi Sumatera Selatan. Baik, Pak Ahmad, tadi disampaikan bahwa sebetulnya kerjasama antar stakeholder ini diperlukan agar angka stunting ini dapat turun begitu ya. Lantas masyarakat sendiri, apakah ada mereka memiliki kesadaran untuk bisa mencegah stunting terjadi di lingkungannya? Tentu, untuk menumbuhkan kesadaran pencegahan stunting, peran aktif atau intervensi pemerintah harus ada. Salah satunya yang kami lakukan adalah penggerakan balita dalam tingkat posyandu, di mana posyandu menjadi tempat untuk memperbaiki segala macam tempat sisi-sisi yang kurang dalam hal penanganan stunting tersebut oleh tim kesehatan kita. Namun pada prinsipnya kami melakukan gerakan. Ini yang barusan saya lakukan dan saya canangkan kemarin, yaitu Gemar Makan Telur. Gerakan makan telur bagi seluruh anak-anak balita se-Kabupaten Muara Enim. Selanjutnya juga kita menggalakkan aksi bergizi di tingkat SMA, SMK dan lain sebagainya, supaya bagi mereka yang sudah terindikasi mengalami stunting di sana mendapat asupan gizi yang baik. Berikutnya juga ibu hamil kita dorong untuk kerap memeriksakan kandungannya, bahkan sejak istilahnya tuh kalau saya katakan 1000 hari pertama usia dari bayi tersebut kita sudah perhatikan, dan Pemkab Muara Enim sudah melakukan intervensi baik itu dari tingkat posyandu itu sendiri maupun dari tingkat kebijakan prevensi, apakah itu himbauan dan lain sebagainya. Baik. Ya, kami ingin tahu juga bagaimana di sana program yang Bapak jalankan untuk pembinaan kader-kader yang ada di Muara Enim, Pak. Seperti apa untuk menurunkan angka stunting sendiri di Muara Enim? Ya, seperti yang saya katakan tadi bahwa
preventative measure, yaitu pencegahan itu menjadi yang salah satu harus yang terdepan. Oleh karena itu pembinaan kita lakukan berkala, baik itu melalui para penyuluh KB maupun juga pembinaan kepada mereka yang berada di front line, yaitu petugas kesehatan di posyandu. Karena posyandu adalah tempat terdepan kita untuk melawan stunting. Nah, tugas mereka adalah bagaimana ketika masyarakat datang dan lain sebagainya itu dibina dengan baik. Baik itu tadi diberikan encouragement, diberikan dorongan untuk gemar makan telur, terus kita juga ada program Bangga Kencana, keluarga berencana yang sudah sampai 100% di setiap desa ada semua. Dan semua ini kami lakukan dalam hal untuk mengupayakan segala macam strategi dan langkah untuk serius melawan stunting ini. Pak Ahmad, kita juga ingin tahu dengan program Gemar Makan Telur, sambutan masyarakat Muara Enim ini seperti apa nih Pak? Karena kita tahu bahwa nggak semua dari masyarakat Indonesia nih untuk sesuatu hal yang berlebihan juga kurang disukai, begitu kurang diminati. Bahkan ketika kita pembagian vitamin saja, nggak semuanya ini mau minum begitu Pak Ahmad. Gimana nih pendekatan yang dilakukan Pak? Tentu saya juga mengakui bahwa tidaklah mudah bagi kita untuk melakukan kebiasaan yang tadinya tidak biasa di masyarakat. Namun pendekatan yang saya lakukan adalah saya turun langsung bersama Ketua Tim Penggerak PKK dan OPD, dan itu merupakan bentuk kebijakan strategi yang sifatnya integrasi. Turun langsung bersama masyarakat, mengajak mereka, memberikan reward kepada balita, hadiah dan lain sebagainya, sehingga terpancinglah perasaan bahagia mereka untuk melakukan Gemar Makan Telur dan menjadi satu cerita story yang mereka bawa ke lingkungan mereka. Iya, berarti memang dengan terjun langsung ke masyarakat seperti yang kita lihat juga bahwa ini menjadi salah satu langkah jitu. Masyarakat bisa melihat bahwa pimpinan daerahnya juga betul-betul turut andil dalam mencegah stunting berkelanjutan di Muara Enim. Iya, betul sekali. Nah, kami juga ingin tahu nih Pak, ini terkait target dan juga langkah strategis yang sinergis. Ini sebesar apa optimisme dari pemerintah daerah Muara Enim untuk menurunkan angka stunting yang lebih besar lagi Pak? Ya, tentu kami sangat optimis dengan segala langkah, strategi, dan cara yang saya kolaborasikan dalam hal preventative measure tadi. Apalagi kami sudah mengikuti dengan baik sekali Ranpasti itu, Rencana Aksi Nasional Penurunan Angka Stunting. Dan juga sekaligus kita berpedoman dengan sangat absolut sekali kepada Perpres 72 tahun 2021 tentang penurunan stunting. Nah, berangkat dari semangat ini, saya sangat bukan hanya optimis, tapi memastikan konsistensi dari semangat ini. Tidak hanya saat ini, tidak hanya bulan ini, tidak hanya bulan depan, but for the future, untuk kedepannya juga. Untuk Muara Enim yang lebih baik dan juga sukses mencetak generasi emas. Harapan terakhir dari Pak Bupati untuk masyarakat di Kota Muara Enim dan juga untuk masyarakat Indonesia khususnya yang hingga saat ini masih belum ter-encourage untuk bisa mencegah angka stunting. Ya, saya sangat berharap sekali kepada mereka yang belum tergerak hatinya untuk melakukan langkah-langkah perbaikan gizi dan lain sebagainya untuk senantiasa aware terhadap hal ini. Itulah harapan kita supaya negara kita tercinta ini, Indonesia, tidak hanya bebas stunting tapi juga suatu saat immune from stunting. Walaupun itu sulit, tapi kalau kita bersatu bekerja keras, insya Allah kita bisa apapun keterbatasannya. Dan Muara Enim pasti bisa. Amin. Wow, ini positive vibes banget nih punya Bupati Muara Enim yang juga turut terjun langsung ke masyarakatnya. Pak Ahmad, sekali lagi kami ucapkan terima kasih sudah bergabung di Jendela Negeri. Kami doakan supaya program cegah stunting di Muara Enim ini dapat berjalan dengan lancar dan tentunya masyarakat banyak terlibat dan sadar akan bahaya stunting atau pencegahan gizi buruk di tengah-tengah keluarga. Terima kasih Pak, sekali lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam warahmatullahi wabarakatuh.